warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mendemonstrasikan kasus DNR. Saya Setia Wijayani. Saya Taufik Adi Nugroho sebagai pasien. Saya Novita Tika sebagai narator 2. Saya Inta Dhanaswati sebagai pemain figuran. Saya Ainda Putri Ayuni sebagai pemain figuran. Saya Fanisma Afriani sebagai perawat. Saya Anusun Bistari sebagai narator 1. Dan saya Brian Anggara sebagai dokter spesialis jantung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan kritis dosen pengampu Ibu Nairi Mawadah Roma, Eskap Nurse NK. Selamat menyaksikan. Tuan B adalah seorang pria yang berusia 55 tahun, pernah dirawat di rumah sakit X dengan diagnosis penyakit jantung koroner yang sudah parah. Ia telah menjalani berbagai pengobatan dan intervensi medis termasuk operasi bypass. Setelah konsultasi mendalam dengan dokter yang merawatnya, Tuan B membuat keputusan do not resuscitation atau disebut dengan DNR yang didokumentasikan secara resmi serta dokumentasi berbentuk tato DNR di dadanya seperti ini. Dengan harapan untuk tidak menerima RJP apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan seorang penolong mengetahuinya dan dokter pun menyetujuinya. Setelah beberapa minggu pulang dari rumah sakit, Tuan B mengalami kejadian mendadak di jalan yang menyebabkan henti jantung. Penolong pun hendak segera menghubungi ambulan karena dia kurang berpengalaman dalam bantuan hidup dasar. Sesampainya di rumah sakit, perawat menemukan tato DNR yang belum pernah ditemui sebelumnya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat? Halo, selamat siang. Saya Inta, saya sedang berada di gedung laboratorium lantai 3. Saya sedang menghadapi kondisi darurat medis. Saya melihat seorang yang tiba-tiba pingsan. Saya sudah cek kesadaran dengan mencoba membangunkannya, namun tidak ada respon. Saya belum pernah mendapati situasi seperti ini. Tolong secepatnya segera kemari. Gimana, Sus? Ini dok, ditemukan pasien ini sudah tidak ada respon, dilihat dari nadinya tidak teraba, pupil tidak merespon, dan tidak adanya pernafasan. Jadi saya mau lakukan RJP, ada tato bertuliskan DNR. Lalu apa yang hendak saya lakukan, dok? Sebentar saya cek dulu ya. Baik, dok. Do not resuscitation atau DNR merupakan sebuah perintah jangan dilakukan resusitasi jantung paru yakni RJP bagi tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau berhentinya pernapasan. DNR secara langsung umumnya berarti bahwa pasien tidak akan dilakukan RJP jika pada saat henti jantung. Ini sebenarnya klien saya. Kemarin dia tuh udah pernah kesini dan berkonsultasi dengan saya. Tolong untuk rekam medisnya dari Tuan B untuk diambilkan, biar saya cocokkan. Nah, dia tuh sebenarnya sudah dirawat di sini ya. Nah, dia itu sebenarnya udah didiagnosa dengan penyakit jantung koroner yang parah. Dia itu sudah melalui berbagai macam pengobatan, salah satunya operasi bypass. Namun melihat kondisinya, dia itu sebenarnya udah mengarah ke henti jantung. Nah, dan pada saat itu saya bersama klien ini dengan keluarganya, saya sudah mendiskusikan hal ini, dan dia itu bersedia untuk DNR atau tidak menerima resusitasi lagi gitu.
Nah, ya sudah, dengan kondisi yang begini ya, dengan tato DNR di tubuhnya disertai dengan rekam medis atau bukti yang sangat jelas, ya maka jangan untuk melakukan RJP ya. Dilihat dari kliennya pun dia itu udah tampaknya udah nggak ada, maka dari itu tolong untuk segera hubungi keluarga dan rawat jenazah. Referensi video ini diambil dari kisah nyata. Keputusan diambil berdasarkan paper yang sudah terbit, mengacu dokumen berjudul The Problem with Actual Tattooing DNR Across Your Test oleh Alexander tahun 2012. Kasus tato DNR merupakan suatu kondisi yang tidak sah secara hukum. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar penolong mempersepsikan apakah DNR mengacu pada do not resuscitation ataukah inisial seseorang atau sebagainya. Maka dari itu, tato DNR dapat memiliki makna yang ambigu, karena ambiguitas ini dapat menyebabkan kebingungan dan potensi konsekuensi hidup dan mati. Dan apabila tato bertuliskan do not resuscitate secara gamblang terpampang dengan jelas di dada klien, apakah valid secara hukum? Jawabannya tentu saja tidak, karena bisa jadi seorang klien belum paham dengan konsep DNR sepenuhnya. Dan apabila tidak secara jelas membawa keterangan soal penyakit dari dokter, maka seseorang penolong boleh melakukan RJP. Dan itu tidak melanggar etik sebagai orang awam dan juga sebagai tenaga kesehatan. Kasus DNR merupakan kasus yang jarang atau bahkan belum pernah terjadi di Indonesia, namun sering terjadi di luar negeri. Perdebatan antar profesi kesehatan tentang tato DNR masih menjadi dilema di luar negeri, terlebih di negara maju yang sudah menanamkan materi bantuan hidup dasar pada kurikulum mata pelajaran di sekolah. Di negara maju saja masih menjadi dilema, apalagi di negara berkembang yang hanya pada kalangan tertentu saja yang mendapatkan materi bantuan hidup dasar. Kasus ini dibahas karena menarik untuk dibahas. Sekian video demonstrasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.